Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir, anggota kelompok 1 Meisya Nabila Putri, 2 Ryan Mahendra, 3 Mariska Liza Putri. Pengertian Kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi dalam berfotosintesis, sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri, autotrof. Hal inilah yang menjadi pembeda antara Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Ciri-ciri Kingdom Plantae: 1. Multiseluler atau mempunyai banyak sel. Autotrof, bisa membuat makanan sendiri. 2. Eukariotik, merupakan sel yang telah memiliki membrane inti sel. Terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa. 3. Memperoleh makanan dengan cara fotosintesis yang dibantu dengan cahaya matahari. 4. Berproduksi secara seksual, putik dan benang sari, maupun aseksual, cangkok, tunas, stek, dan lainnya. 5. Memiliki akar yang berguna untuk menyerap air dan memperkokoh tumbuhan. Klasifikasi Kingdom Plantae. Di luar konteks formal, kata tumbuhan mengacu pada organisme yang mempunyai ciri-ciri tertentu seperti dapat melakukan fotosintesis, menghasilkan selulosa dan multiseluler. Kingdom Plantae terbagi menjadi 3 divisi, yaitu Pteridophyta tumbuhan paku, Bryophyta tumbuhan lumut, dan Spermatophyta tumbuhan berbiji. Metode fenetik. Metode fenetik adalah suatu metode yang menggunakan keseluruhan kesamaan di antara organisme untuk menentukan hubungan kekerabatan di antara organisme dan menyusun klasifikasi. Metode ini dikenal dengan taksonomi numerik taksonometri yang berperan sebagai metode kuantitatif mengenai kesamaan atau kemiripan sifat antar golongan makhluk hidup. Metode filogenetik. Metode filogenetik adalah metode yang membahas hubungan kekerabatan antara berbagai macam organisme melalui analisis molekuler dan morfologi antara takson yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya, klasifikasi dengan metode ini disusun berdasarkan persamaan fenotip yang mengacu pada sifat-sifat bentuk luar faal, tingkah laku yang dapat diamati, dan pewarisan keturunan. Pengertian Bryophyta. Tumbuhan lumut adalah sekelumpulan tumbuhan kecil yang termasuk dalam Bryophyta. Tumbuhan ini sudah menunjukkan diferensiasi tegas antara organ penyerap hara dan organ fotosintetik, namun memiliki akar dan daun sejati. Kelompok tumbuhan ini juga belum memiliki pembuluh sejati. Ciri-ciri Bryophyta: 1. Berwarna hijau karena mempunyai klorofil. 2. Gametofit lebih dominan daripada sporofit. 3. Hidup di tempat basah atau lembab dan berlindung dari cahaya matahari. 4. Pada permukaan luar tubuh terdapat lapisan lilin untuk menahan masukkan air. 5. Peralihan dari Talophyta. Tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Ke Chromophyta dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Struktur Bryophyta. Akar. Tumbuhan lumut mempunyai akar semu yang disebut rizoid. Rizoid berfungsi untuk melekat pada tumbuh substrat serta menyerap air dan unsur hara. Batang. Struktur batang tumbuhan sebagai berikut. 1. Lumut hati dan lumut tanduk tidak berbatang dan tidak mempunyai pembuluh angkut. Tubuhnya berbentuk lembaran talus. 2. Lumut daun mempunyai batang sederhana dengan pembuluh angkut tunggal. Daun. Lumut hati dan lumut tanduk tidak mempunyai struktur daun lumut. Daun mempunyai daun sederhana berbentuk pipi bilateral dengan satu pembuluh angkut di dalam ibu tulang daun dan mengandung kloroplas. Air masuk ke tubuh Bryophyta secara imbidisi. Imbidisi adalah proses penyerapan air oleh dinding sel dan plasma sel dari luar sel. Selanjutnya air tersebut didistribusikan ke bagian-bagian tubuh secara difusi. Klasifikasi Bryophyta. Berdasarkan bentuk gametofit dan sporofit, Bryophyta dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Hepatichopsida lumut hati, Anhocerotopsida lumut tandu, dan Bryopsida lumut daun. Reproduksi Bryophyta. Pada reproduksi tumbuhan lumut
Jadi metagenesis yaitu pergiliran keturunan secara teratur antara generasi sporofit 2N dan generasi gametofit N. Reproduksi generatif dilakukan melalui perkawinan antara gamet jantan dan gamet betina. Reproduksi vegetatif dilakukan dengan dua cara berikut. Satu, membentuk spora haploid N yang bersifat homospora. Dua, membentuk mangkuk gemma cup. Pengertian Pteridophyta. Tumbuhan paku Pteridophyta adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki pembuluh pengangkut sehingga disebut juga sebagai tanaman berpembuluh Trachophyta. Tumbuhan paku sering disebut juga Cormophyta spora karena bereproduksi secara seksual dengan spora. Ciri-ciri Pteridophyta: daun muda menggulung pada tempat-tempat tertentu. Misalnya bagian bawah daun yang tua terdapat kumpulan sporagium berbentuk bulat-bulatan, berwarna coklat kehitam-hitaman yang disebut sorus. Sorus yang masih muda dilindungi oleh indusium, umumnya hidup di daratan pada tempat-tempat yang basah atau lembab. Beberapa jenis hidup di air misalnya semangi, rumput kistapu, dan Azolla pinnata. Struktur Pteridophyta. Akar. Tumbuhan paku mempunyai sistem perakaran terserabut. Akar ini merupakan akar sejati karena sel-selnya sudah terdiferensiasi menjadi epidermis, kontraks, dan silinder pusat yang di dalamnya terdapat pembuluh angkut, xilem, dan floem. Batang. Pada umumnya batang berada di dalam tanah dan disebut rimpang, rizoma. Pada batang terdapat pembuluh angkut, xilem, dan floem. Daun. Daun tumbuhan paku dapat dibedakan berdasarkan ukuran dan susunan anatominya serta berdasarkan fungsinya. 1. Berdasarkan ukuran dan susunan anatominya. A. Mikrofil, B. Makrofil. 2. Berdasarkan fungsinya. A. Tropofil, B. Sporofil. Klasifikasi Pteridophyta. Pteridophyta dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan sifat morfologi tumbuhnya: paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Reproduksi Pteridophyta. Reproduksi generatif tumbuhan paku dilakukan melalui peleburan spermatozoid dan ovum. Reproduksi vegetatifnya dengan membentuk spora. Reproduksi generatif dan reproduksi vegetatif berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Sekian spermatophyta. Istilah spermatophyta berasal dari bahasa Yunani sperma yang berarti biji dan phyta berarti tumbuhan. Jadi spermatophyta artinya tumbuhan yang berbiji. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas, yaitu adanya suatu organ yang berupa biji. Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru, yaitu lembaga. Ciri-ciri spermatophyta: 1. Menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan. 2. Golongan Chromophyta berbiji. 3. Mempunyai alat kelamin yang jelas, Phanerogamae, dan menghasilkan embrio, Embryophyta. Cara hidupnya fautotrof. 5. Mempunyai berkas pembuluh. 6. Habitat di darat dan beberapa yang hidup mengapung di air. Struktur spermatophyta. Akar. Akar pada tumbuhan berbiji yang berupa serabut dan adanya berupa akar tunggang. Sel-sel akar mengalami diferensiasi menjadi epidermis, konteks, serta silinder pusat yang di dalamnya terdapat xilem dan floem. Batang. Batang tumbuhan berbiji dapat berupa batang berkayu maupun batang berair. Batang pada tumbuhan berbiji dapat mengalami modifikasi menjadi stolon, rizoma, dan umbi. Daun. Sel-sel daun mengalami diferensiasi menjadi epidermis dan mesofil. Mesofil tersusun atas jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Klasifikasi spermatophyta. Spermatophyta terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Perbedaannya adalah yang terakhir mengembangkan bunga berwarna-warni, sedangkan yang terakhir tidak.
Gymnospermae adalah tumbuhan kayu yang menghasilkan struktur lain yang juga sering disebut bunga. Tetapi mereka tidak seperti yang Anda kenal karena mereka dapat dikumpulkan dalam kerucut, yang jantan atau betina. Benih diproduksi secara individual, baik dalam skala kerucut, di ujung batang, atau di set daun. Reproduksi spermatopita. Proses reproduksi secara generatif yakni sebuah proses pembentukan biji yang diawali dengan pembentukan gamet, kemudian melakukan proses penyerbukan, dan akhirnya terjadilah proses peleburan yang terjadi pada gamet jantan dengan gamet betina yang nantinya akan menghasilkan sebuah embrio. Proses reproduksi vegetatif yakni proses reproduksi yang dilakukan oleh organ-organ vegetatif, contohnya seperti tunas, rhizoa, dan solot. Itu saja materi yang kami bahas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.